Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Di video sebelumnya kita telah mengetahui persamaan lingkaran yaitu pusat 0,0 dan pusat A, B. Di mana persamaan lingkaran itu dapat kita tentukan jika diketahui pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Di mana persamaan lingkaran pusat 0,0 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Demikian juga persamaan lingkaran pusat A, B yaitu x dikurang A kuadrat ditambah y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kali ini kita akan mencari bentuk umum dari persamaan lingkaran. Di mana untuk menentukan bentuk umum persamaan lingkaran itu kita peroleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau yang dibuka 0,0. Nah, kalau pusatnya 0,0 berarti A-nya 0 dan B-nya 0. Tinggal kita ganti saja ya. Dan jari-jarinya kita simbolkan R. Di mana persamaan lingkarannya itu adalah x kurang A kuadrat ditambah y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau x kurang A kuadrat ini kakak jabarkan akan menjadi x kuadrat dikurang 2ax ditambah A kuadrat ditambah yang ini juga kakak jabarkan yaitu y kuadrat dikurang 2by ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini boleh dong kakak pindahkan ke ruas kiri akan menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2ax dikurang 2by ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan bentuk umum persamaan lingkaran dari hasil penjabarannya ini. Di mana kita gunakan pemisalan, yaitu kakak misalkan K itu sama dengan min 2A atau nilai koefisien dari variabel X. Maka K sama dengan min 2A. Sedangkan min 2B atau koefisien dari variabel Y kakak misalkan dengan L. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu kakak misalkan dengan M. Maka bentuknya ini bisa dong kita ubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah KX ditambah LY ditambah M sama dengan 0. Karena K-nya adalah min 2A sedangkan L-nya adalah min 2B dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu sama dengan M. Inilah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi kalau bentuk umum persamaan lingkarannya diketahui, kita akan menentukan pusat lingkarannya. Di mana pusat lingkarannya tadi itu adalah P, A, B. Maka untuk menentukan pusat lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran yang diketahui, maka kita dapat menentukan pusat lingkarannya dengan melihat hubungan A-nya ini, nilai X pusat dengan K, yaitu K sama dengan min 2A. Maka boleh dong kakak ubah A sama dengan min setengah K. Maka jika bentuk umum persamaan lingkarannya diketahui seperti ini, maka untuk mencari pusatnya adalah kita min setengah K. Di mana K-nya ini adalah koefisien dari variabel X ya. Sedangkan B-nya ini boleh dong kita tentukan atau kita ubah dari hubungannya ini, yaitu B sama dengan min setengah L atau min setengah dari variabel Y. Sampai di sini bisa ya. Inilah untuk menentukan pusat lingkaran jika bentuknya diketahui seperti ini, yaitu min setengah K, min setengah L. Lalu bagaimana dengan jari-jari lingkarannya? Untuk menentukan jari-jari lingkarannya, kita lihat hubungannya dengan M ini, di mana M itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Berarti kalau R kuadratnya kakak pindahkan ke ruas kiri, sedangkan M-nya ke ruas kanan akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, R-nya ini boleh dong kakak akarkan, maka akan menjadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang M. Berarti jari-jari lingkarannya ini bisa dong kita gunakan untuk rumus mencari jari-jari lingkaran jika diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang M. Atau boleh kita katakan seperti ini, kita kuadratkan nilai X pusat, kemudian kita tambah dengan nilai Y pusat, kemudian kita kurang dengan nilai M-nya ini. Atau karena A kuadrat itu sama dengan min setengah K, karena A sama dengan min setengah K ya, maka boleh dong kakak ubah menjadi min setengah K dikuadratkan, sedangkan B adalah min setengah L. Berarti boleh dong kakak kuadratkan dikurang M. Maka jari-jari lingkarannya adalah seperempat K kuadrat ditambah seperempat L kuadrat dikurang M. Ini kita akarkan. Jika bentuk umum persamaan lingkarannya diketahui seperti ini ya. Ingat ya, untuk menentukan pusat lingkarannya kita gunakan rumus ini. Dan untuk menentukan jari-jarinya kita gunakan salah satu dari kedua rumus ini. Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contohnya.
Contoh pertama, tentukan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari 3. Nah, kita akan menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Kita ingat bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah kx ditambah ly ditambah m sama dengan 0. Bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk mencari persamaan lingkarannya yang berpusat di 3,4, berarti ini pusatnya adalah P, A, B. Dan berjari-jari 3, yaitu jari-jarinya 3. Nah, karena persamaan lingkaran pusatnya sudah diketahui dan jari-jarinya sudah diketahui, maka bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B adalah x kurang A kuadrat ditambah y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka tinggal kita berubah aja bentuknya. X dikurang A-nya kita peroleh itu 3. Kemudian kita kuadratkan ya. Ditambah y dikurang B-nya itu kita peroleh 4, yaitu 4. Kemudian kita kuadratkan sama dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Maka kalau kakak jabarkan, X kurang 3 kuadrat ini akan menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Y kurang 4 kita jabarkan juga ya. Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 9. Sampai di sini bisa ya. Maka tinggal kita dekatkan aja pangkat tertingginya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y ditambah 25 dikurang 9, berarti 16 ya. Berarti ditambah 16 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya. Inilah bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari 3. Mudah ya. Contoh berikutnya, kita akan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 1,4 dan menyinggung garis 3x kurang 4y ditambah 3. Nah, kalau pada gambar kita perhatikan, pusat 1,4, pusat lingkarannya berada di sini. Di mana lingkaran ini akan menyinggung garis 3x dikurang 4y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga bisa kita perhatikan jarak titik terhadap garis itu merupakan jari-jari. Karena ini merupakan garis singgung, kakak buat di sini ya. Karena garisnya ini menyinggung lingkaran, maka ini akan tegak lurus. Dimana untuk mengetahui jarak titik ini, titik pusat terhadap garis, itu sama dengan jarak antara titik terhadap garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka untuk mencari jaraknya seperti ini kita gunakan rumusnya ya. Artinya nilai X ini kita ganti dengan nilai X pada suatu titik. Sedangkan nilai Y-nya kita ganti pada nilai Y pada titik tersebut. Maka boleh dong jarak titik pusat terhadap garis ini kakak simbolkan dengan R ya. Di mana persamaan garisnya adalah 3X dikurang 4Y ditambah 3. Berarti 3X-nya ini kakak ganti dengan 1. Dan Y-nya ini nanti akan kakak ganti dengan 4. Maka boleh dong menjadi 3 dikali 1 dikurang 4 dikali 4. Kemudian ditambah C berarti ditambah 3 ya. Kemudian kita bagi dengan koefisien masing-masing dari variabel X dan variabel Y. Berarti akar dari A-nya ini koefisien X ya, berarti 3 kakak kuadratkan. Ditambah B ini koefisien Y, berarti min 4 kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Maka jari-jarinya itu sama dengan 3 dikali 1 itu 3. 3 dikurang 16 berarti min 13. Min 13 ditambah 3 berarti menjadi min 10. Kemudian kakak bagi dengan akar 3 kuadrat itu 9. Min 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 berarti 25. Akar dari 25 berarti 5 dong. Sampai di sini bisa ya. Maka jari-jarinya adalah nilai mutlak dari min 10 per 5 berarti min 2. Karena nilai mutlak itu bernilai positif, maka jari-jarinya adalah 2. Nah, kita sudah dapat jari-jarinya 2 dan pusat lingkarannya adalah 1,4. Maka kakak buat pusatnya 1,4 dan jari-jari adalah 2. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat. Itu sama dengan R kuadrat atau 2 kuadrat ya. Maka tinggal kita jabarkan aja untuk mendapatkan bentuk umum persamaan lingkarannya. Maka ini akan kita jabarkan menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 4. Maka jika kita dekatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat
dikurang 2x dikurang 8y, 1 ditambah 16 itu 17. 17 kakak pindahkan 4-nya berarti dikurang 4, maka menjadi ditambah 13 sama dengan 0. Inilah bentuk umum persamaan lingkaran 1,4 yang menyinggung garis 3x kurang 4y ditambah 3. Maka jawabannya adalah A. Mudah ya? Contoh ketiga kita perhatikan, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter garis AB nih, di mana titik A-nya adalah 3,2 dan titik B-nya 0,-1. Jadi untuk menyelesaikannya ini, kita dapat mengilustrasikan pada gambar berikut, di mana titik A-nya adalah 3,2 dan titik B adalah 0,-1. Sementara untuk menentukan persamaan lingkaran, kita harus menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi pusat dan jari-jari lingkarannya harus diketahui. Jadi kita perhatikan diameter AB berarti garis yang menghubungkan titik A dan titik B ini merupakan diameter, di mana garis ini merupakan jarak antara kedua titik. Kita ingat jarak antara kedua titik itu kita peroleh dengan menselisihkan nilai X-nya kemudian kita kuadratkan dan kita selisihkan nilai Y-nya kemudian kita kuadratkan. Maka karena AB atau jarak A dan B itu merupakan diameter, sama dengan akar dari jaraknya adalah kita misalkan ini X1 dan Y1 dan titik B adalah X2, Y2. Maka selisih nilai X-nya berarti boleh dong tinggal 3 dikurang 0. Kemudian kakak kuadratkan ditambah selisih nilai Y berarti 2 dikurang minus 1. Kemudian kita kuadratkan. Sampai di sini bisa ya? Maka diameternya itu kita peroleh menjadi 3 dikurang 0 itu 3 dikuadratkan 9 ditambah 2 dikurang-kurang 1 berarti 2 ditambah 1 ya, berarti 3 dikuadratkan berarti 9. Maka diameternya adalah akar dari 18. Karena diameternya adalah akar 18 sedangkan jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter. Maka boleh dong jari-jari sama dengan setengah dari diameter berarti akar 18. Kita sudah ketemu nih jari-jarinya adalah setengah dari akar 18. Nah kita ingin menentukan titik pusat lingkaran, di mana titik pusat lingkaran berada di tengah-tengah antara garis AB. Maka untuk mencari koordinat titik pusatnya ini kita bisa peroleh dengan menjumlahkan nilai X1 ditambah X2 kemudian kita bagi 2. Demikian juga nilai Y-nya kita jumlahkan, Y1 ditambah Y2 kemudian kita bagi 2. Maka titik pusat lingkaran itu bisa kita peroleh X1 ditambah X2. 3 ditambah 0 kakak buat dibagi 2. Koma Y1 dan Y2 nya kita jumlahkan ya. 2 ditambah minus 1 berarti 2 dikurang 1. Kemudian kita bagi 2. Maka pusat lingkarannya adalah 3/2, 1/2. Nah pusat lingkarannya sudah kita peroleh dan jari-jarinya sudah kita peroleh. Maka persamaan lingkarannya boleh dong kita ubah menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A-nya adalah 3/2 dan B-nya adalah 1/2. Maka ini menjadi X dikurang 3/2 kita kuadratkan ditambah Y kurang 1/2 kita kuadratkan sama dengan setengah akar 18 kita kuadratkan. Sampai di sini bisa ya. Maka kalau kakak jabarkan akan menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 9/4. Kemudian ditambah Y kuadrat dikurang Y ditambah 1/4. Kita ingat penjabaran ya pada bilangan berpangkat 2. Sama dengan 18, akar 18 dikuadratkan menjadi 18 ya. Kemudian 2 dikuadratkan menjadi 4. Maka boleh dong ini kakak ubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 3X dikurang Y 9/4 tambah 1/4 berarti 10/4 dikurang 18/4. Kakak pindahkan ya sama dengan 0. Maka boleh dong menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 3X dikurang Y min 2 ya sama dengan 0.
Inilah persamaan lingkaran yang berdiameter garis AB. Sampai di sini bisa ya? Contoh keempat kita perhatikan, kita akan menentukan pusat dan jari-jari lingkaran pada persamaan lingkaran kedua ini. Nah, langsung saja kepada lingkaran yang pertama adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 24. Kita ingat bentuk ini sudah menyerupai bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah KX ditambah LY ditambah M sama dengan 0. Karena sudah menyerupai bentuk persamaan lingkaran, maka kita bisa menentukan pusat lingkaran yaitu dengan rumus min setengah K, di mana K-nya ini merupakan koefisien dari variabel X yaitu min 6. Ini merupakan K-nya, dan L ini merupakan koefisien dari variabel Y yaitu positif 8. Sampai di sini bisa ya? Maka pusat lingkarannya adalah min setengah dikali min 6, min setengah dikali 8. Min kali min berarti habis ya. Setengah dikali 6 itu 3. Setengah dikali 8 itu 4. Maka pusat lingkarannya akan menjadi 3, min 4. Setelah kita peroleh pusat lingkarannya, maka kita akan menentukan jari-jari lingkarannya. Di mana jari-jari lingkarannya kita peroleh dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang M. Di mana M-nya ini merupakan konstanta pada bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu min 24. Sedangkan A ini merupakan nilai X pada titik pusat, ini A-nya. Sedangkan B-nya ini merupakan nilai Y pada titik pusat, ini merupakan B-nya. Maka akan kita peroleh 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurang 24. Maka jari-jari akan kita peroleh akar 9 ditambah 16 ditambah 24, yaitu akar 49. Maka jari-jarinya adalah 7. Lalu bagaimana yang B ini, yaitu 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 8X kurang 16Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan bentuk umum persamaan lingkaran ini, di mana koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat adalah 1 nih. Sementara pada B ini koefisiennya adalah 2. Maka kita harus bagi dulu masing-masing dengan bagi 2. Maka akan kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 8Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka yang akan kita tentukan pusat dan jari-jari lingkarannya adalah persamaan yang ini, yaitu koefisien dari X kuadrat dan Y kuadratnya adalah yang 1. Sampai di sini bisa ya? Di mana pusat lingkarannya kita peroleh dari pusat lingkaran itu min setengah dari nilai koefisien X, yaitu 4. Min setengah dari koefisien si Y, yaitu min 8. Maka pusat lingkaran itu kita peroleh min 2,4. Sampai di sini bisa ya? Nah, lalu jari-jari lingkarannya bisa kita peroleh dengan jari-jari sama dengan akar dari min 2 kita kuadratkan. Kemudian kita tambah dengan 4 juga kita kuadratkan. Kemudian kita kurang dengan nilai konstantanya atau nilai M-nya ini. Berarti M-nya ini adalah positif 2. Berarti dikurang M. Berarti menjadi dikurang 2. Sehingga kita sederhanakan ya. Min 2 kuadrat itu 4. 4 kuadrat itu 16 dikurang 2. Sampai di sini bisa ya. Maka jari-jarinya adalah akar dari 18. Atau bisa kita sederhanakan jari-jari itu sama dengan 3 akar 2. Inilah jari-jari lingkaran pada yang kedua. Sampai di sini paham ya? Contoh kelima kita perhatikan, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik M 1,2 dan sepusat, dikasarkan sepusat berarti konsentris ya, dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Dari soal ini berarti bisa kita ketahui ada 2 buah lingkaran, di mana lingkaran pertamanya adalah ini dan lingkaran kedua dikatakan sepusat. Maka untuk mencari pusat lingkaran yang kedua itu kita lihat dari pusat lingkaran yang pertama, karena dikatakan sepusat berarti nilainya sama ya. Di mana pusat lingkaran pertama itu min setengah dari koefisien X berarti min 6. Min setengah dikali koefisien Y yaitu 8. Maka pusat lingkaran yang pertama adalah min setengah dikali min 6 itu 3. Min setengah dikali 8 itu min 4. Ini pusat lingkaran yang pertama. Karena dikatakan sepusat,
berarti pusat lingkaran pertama sama nilainya dengan pusat lingkaran kedua. Maka pusat lingkaran yang kedua sama, yaitu 3, minus 4 karena sepusat. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, ini merupakan pusat lingkaran yang pertama, di mana pusat lingkarannya adalah 3, min 4. Karena dikatakan lingkaran kedua melalui titik 1,2, di mana titik 1,2 berada di sini. Maka untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita ingat untuk menentukan persamaan lingkaran harus diketahui pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Nah, di sini sudah diketahui pusat lingkarannya, maka kita akan menentukan jari-jari lingkaran yang kedua. Di mana jari-jari lingkaran yang kedua itu merupakan jarak antara titik pusat terhadap titik M ini. Inilah merupakan jari-jari. Maka kita ingat jarak antara kedua titik, yaitu selisih nilai X-nya kita kuadratkan, kemudian kita tambah dengan selisih nilai Y-nya kita kuadratkan. Maka jarak dari titik M ke P itu sama dengan jari-jari, sama dengan akar dari 1 kurang 3. Kita mulai dari sini ya. 1 kurang 3 kakak buat, dikuadratkan ditambah, kalau kita mulai dari sini berarti Y-nya juga dari sini. 2 dikurang 4, berarti 2 dikurang 4, kemudian kita kuadratkan. Sampai di sini paham ya? Ini kita kuadratkan ya. Buat di sini ya. Lalu jari-jarinya akan kita peroleh 1 dikurang 3 itu min 2, dikuadratkan berarti 4 dong. Ditambah 2 dikurang 4 berarti 2 ditambah 4. Kemudian kita kuadratkan berarti menjadi 36. Karena 2 ditambah 4 itu 6, dikuadratkan menjadi 36. Maka jari-jarinya adalah akar dari 40. Nah, kita sudah ketemu nih jari-jari dan pusatnya. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sampai di sini bisa ya? Di mana A-nya ini kita peroleh dari nilai X pusat, yaitu 3, dan B-nya adalah min 4. Maka ini menjadi X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 4, berarti Y ditambah 4 ya, sama dengan R kuadrat. R-nya adalah akar 40, kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang dong, menjadi 40. Maka jika kita jabarkan, kita ingin mencari bentuk umum persamaan lingkarannya ya, kita jabarkan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah, yang ini juga kita jabarkan, Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan 40. Maka kalau kakak dekatkan, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y, 9 ditambah 16, 25. 25 kakak pindahkan dikurang 40, berarti menjadi min 15 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran dari titik M1,2 yang sepusat dengan lingkaran pertama. Sampai di sini bisa ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.